Kebakaran ini melanda pasar tempel bekas pabrik karet di Jalan Setiabudi, Kelurahan Kahuripan, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Rabu sore. Api cepat membesar dan menjalar, membakar belasan toko karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Kerusakan toko hampir 100% karena umumnya bangunan berdinding papan. Petugas menurunkan 6 unit mobil damkar. Sejumlah warga dan pedagang bergotong royong menyelamatkan barang dagangan dalam toko. 12 toko ludes terbakar. Korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran, namun polisi masih menyelidikinya. Ada yang menyebutkan kebakaran bermula dari salah satu rumah warga di dekat pasar, dan ada juga yang menyebutkan dari salah satu toko sembako. Kejadiannya jam 4 kurang seberapa? Jam 4 kurang 15. Awalnya seperti apa, Bu? Awalnya dari rumah belakang. Di rumah, bukan dari kios? Dari rumah. Dari belakang. Sekitar jam berapa itu, Bu? Itu jam segitulah. Kita kan dari konsleting listrik, dari warung sebelah sini yang menimbulkan asap, tebal, lama-lama merembet ke bangunan yang lain. Bukan kabel konsleting listrik ya, Dan? Kemungkinan. Diperkirakan untuk sementara. Ada berapa kios dan yang terbakar kira-kira, Dan? Diperkirakan kios sekitar 12 kios. 12 kiosan ya, Dan? Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Warga dan petugas BPBD Waikanan Rabu siang bergotong royong menyingkirkan puing bangunan luas pasar Gunung Katun, Kecamatan Baradatu yang roboh akibat diterjang angin puting beliung. Mereka memilah kayu yang masih bisa digunakan untuk dikumpulkan dan kayu yang tidak bisa digunakan dibakar di lokasi. Angin kencang yang datang bersamaan dengan hujan itu terjadi pada Selasa petang dan merobohkan 2 los pasar beratap asbes. Saat kejadian, pasar sudah sepi. Pukul 17 lewat lah. Kira hujannya cukup mendung terus berawan sehingga angin bercampur hujan deras. Nah, begitu nggak tahu setengah jam kemudian ada laporan dari warga bahwasannya menyatakan bahwa pasar Gunung Katun roboh. Kerugian akibat bencana ini tidak terlalu besar karena pedagang setiap harinya membawa barang dagangannya pulang saat sudah tutup. Pekan ini Pemkab Waikanan akan langsung memperbaiki los pasar berisikan belasan lapak pedagang yang rusak. Abdi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Warga dan petugas BPBD Bandar Lampung Rabu siang bergotong royong menyingkirkan lumpur bekas banjir yang melanda Kelurahan Kalibalau, Kencana, Kecamatan Kedamaian. Lumpur yang mengotori jalan dan sampah di drainase dibuang. Banjir pada Selasa sore itu merendam 70 rumah dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir tersebut berasal dari luapan sungai Kalibalau yang tidak mampu menampung air saat hujan. Muaranya kan banyak sekali di sini. Dari Waihalim, kecamatan-kecamatan semuanya datang ke sini. Ya, makanya nanti dari sini ke muara sana untuk kita buang air sungainya, insya Allah kita lebarin semua. Paling kita dapat izin ya sama yang punyanya. Mudah-mudahan segera akan kita lebarkan sungai yang ada di Kedamaian. Kemarin itu sekitar kiranya jam 3, 4 ya sudah mulai ada sedikit luapan sampai dengan jam setengah 7 ya. Setengah 7 itu sudah dengan air ketinggian paling tinggi itu sekitar 1,3 atau 1,4 meter yang terjadi di cekungan yang terdalam. Pemkot Bandar Lampung berencana segera menormalisasi Sungai Kalibalau. Warga diminta mewaspadai cuaca ekstrim yang berdampak pada bencana banjir sebab hujan lebat kerap datang saat sore atau menjelang malam. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Banjir merendam Jalan Sumatera lintas barat tepat di depan Pasar Induk Pringsewu pada Rabu siang. Ketinggian banjir mencapai 30 cm dan menyebabkan kemacetan lalu lintas hingga lebih dari 5 km. Banjir terjadi saat hujan berlangsung lebih dari 1 jam. Saluran air atau drainase tidak mampu menampung air hujan dan meluap ke jalan raya. Sejumlah motor mogok saat menerobos banjir. Selasa
Selasa 15 Maret 2022. Sebagaimana kita lihat di sini terdapat antrian panjang dari kendaraan dari Bandar Lampung menuju Tanggamus, begitu pun sebaliknya. Dikarenakan ada hujan lebat, terjadi banjir. Kami menghimbau kepada pengguna jalan agar melalui via Pringombo Lalang Buana. Banjir tidak masuk ke dalam toko karena umumnya lantai bangunan lebih tinggi dari jalan. Warga meminta Pemkab Pringsewu segera menormalisasi drainase agar banjir serupa tidak terulang lagi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.